Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang kasih Tuhan. Selamat beribadah. Kita bersyukur kepada Allah kalau kita masih diberikan kesempatan sampai pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Allah. Mari dengan penuh kerendahan hati kita berdiam diri, kita mengambil waktu sejenak, kita bersaat teduh. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan menaikkan pujian Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Pujian yang begitu menggugah kita, menghantar kita untuk masuk beribadah pada minggu ini. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya, oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, Ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Interlude. Rohul Kudus hadir dalam bait suci. Rohul Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Jemaat silakan untuk duduk. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Menyadari bahwa Tuhan itu adalah kudus dan mulia, kita harus datang menghampirinya dengan segala kekudusan. Oleh karena itu sebelum kita lebih jauh, mari masing-masing kita mengaku dosa dan mohon pengampunan Tuhan agar kita layak di hadapan-Nya.
Dengarkanlah pengakuan dosa dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebab kami menyadari di hadapan Engkau Allah yang agung, kudus dan mulia, kami adalah orang yang cemar, najis dan berdosa dalam tingkah laku perbuatan, dalam pikiran perkataan yang tidak layak. Mari Tuhan mengampuni kami dan layakkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Pulihkan kondisi kami masing-masing. Dan kalau Tuhan sudah mengampuni kami, Roh Kudus menolong kami untuk bertekad hidup dalam kekudusan, menghargai pengampunan Tuhan. Demikian kami mohon pengampunan dosa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur atas pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Bersyukur jaminan hidup kekal dalam Tuhan Yesus. Bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dari hari ke hari dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, dalam keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, pada para pelajar, siswa dan mahasiswa. Pengalaman menyenangkan ataupun tidak menyenangkan Tuhan izinkan terjadi. Sungguh kami mengucap syukur atasnya ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami teringat jemaat yang sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit. Ya Tuhan, di tempat yang mereka masing-masing, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menjamah, menyembuhkan, bahkan berikan kekuatan iman ketabahan dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Kami juga berdoa menyerahkan tangan Tuhan untuk PPKM yang berlangsung, supaya boleh membatasi ataupun memutuskan mata rantai penularan, supaya COVID boleh mereda. Dan ya Tuhan, bagi yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, berkati para dokter, perawat yang berjuang di garis depan. Oh, berikan kekuatan mereka, diberikan para relawan yang bekerja dengan tanpa mengelah. Tuhan melindungi mereka dan memakai mereka sebagai alat dalam tangan-Mu. Bila dengan berkat kemurahan Tuhan, pandemi COVID boleh mereda, hidup boleh normal kembali, ekonomi boleh pulih oleh berkat dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga ya Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat dalam rangka mengalami pandemi seperti ini ya Tuhan. Bila Tuhan sendiri memelihara dengan kekayaan kemurahan-Mu supaya mereka berkecukupan ya Tuhan. Tuhan berdoa anak-anak sekolah pelajar semua mahasiswa yang belajar secara daring, bila mereka juga belajar dengan baik, tetap berprestasi dan kondisi yang terbatas. Ya Tuhan, kami juga berdoa dan menyerap tangan Tuhan untuk rapat pimpinan BPP yang akan dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan dan juga badan pengurus jemaat pada hari ini jam 3 sore. Engkau berkati ya Tuhan agar sungguh-sungguh ya Tuhan boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang berguna, bermanfaat untuk pengembangan gereja kehidupan rohani se-Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur bersama saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 25 Juli sampai dengan 29 Juli akan datang. Mohon berkat Tuhan untuk Wong Chiulin, untuk Lau Chun Moy, untuk Rudy Julius Sutanto, untuk Lee Swee Chen. Biar Tuhan yang mengaruniakan usia, Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam menjalani masa depan, berkati kesehatan, berkati keluarga rumah tangga, berkati usaha dan pekerjaan, berkati mereka secara finansial, bahkan teguhkan iman kerohanian mereka, terus mengasihi mencintai Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Terima kasih juga ya Tuhan, dalam kesempatan hari ini kami juga jemaat-Mu akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bila Engkau memberkati persembahan-persembahan yang sudah dan akan diberikan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bermanfaat untuk biaya operasional pelayanan yang Kau percayakan pada GKR Gedong, memberkati jemaat yang memberi dengan sukacita, memberkati keluarga rumah tangga, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, dan juga memberkati kesehatan dan teguhkan iman percaya, terus punya hati yang bukan hanya mempersembahkan uang kepada Tuhan, tapi seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan dalam ibadah hari ini, Pendeta Robert Siahaan. Mari Engkau berkati persiapannya, mengurapi dan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, seperti setiap kata dan kalimat yang keluar diberkati, diurapi oleh Roh Kudus dan boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mendengar. Biar jemaat yang mendengar di rumah masing-masing dengan sikap hormat dan memperhatikan pada firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman, dan firman itu menggugah kami lebih mengasihi dan mencintai Tuhan, lebih setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami panjatkan dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga, dalam nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari dengan bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilakan duduk kembali. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua sebanyak 2 kali. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lukas 5 ayat yang ke-13. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan menaikkan pujian, "Ajar Ku." Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kepada hambanya saya persilahkan.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat gereja kehidupan rohani Gedong. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita bersyukur walaupun kita beribadah secara online, tapi kita percaya kasih Allah, kuasa dan kehadiran Allah tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Sehingga dalam ibadah ini kita tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan, dan kiranya kita tetap bersuka cita di dalam beribadah. Mari kita tunduk kepala, berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan dan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapi dan kuduskan dan pimpinlah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Berkatilah juga umat-Mu datang dengan sungguh-sungguh dan mengerti kebenaran firman-Mu, mengimaninya, dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama membahas tema Tuhan jika Tuhan mau. Diambil dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan bagi kita semua. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saya ingin share screen buat kita semua. Jadi tema kita tadi sudah saya sebutkan adalah Tuhan jika Tuhan mau. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian berdoa untuk suatu hal yang sangat penting, tetapi sepertinya pertolongan Tuhan itu tidak datang, atau kok kita sudah berdoa tidak dijawab? Mungkin masalah kesehatan, atau mungkin masalah bisnis, masalah pekerjaan, atau masalah keluarga. Tetapi bahkan kita sudah mengajak hamba Tuhan mendoakan, kenapa Tuhan sepertinya tidak memberikan atau mengabulkan permintaan doa kita? Karena memang sebetulnya orang Kristen selalu berada di dua kutub, antara Tuhan menjawab permohonan doa kita atau Tuhan tidak menjawab permohonan doa kita. Semua itu berada di dalam kedaulatan Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menjawab permohonan-permohonan kita seperti kemauan kita. Kita perlu pasrah, kita perlu berserah diri kepada Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan, serta tetap dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan. Dan bacaan pagi ini dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16 akan kita pelajari bagaimana sikap seorang yang sakit kusta dan akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Kita lihat sedikit cuplikan videonya.
Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam Lukas 5 ayat 12 dikatakan orang itu penuh dengan kusta. Dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata cover. Jadi seluruh tubuhnya ditutupi oleh kusta, muka, tangan, kaki, seluruh tubuhnya. Dan ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, saudara-saudara, apa makna dari kata "jika Tuan mau"? Nah, kita bisa melihat di sini, jikalau Tuan mau. Banyak orang merasa bahwa dengan menggunakan kata "jikalau Tuhan mau", seolah-olah kita ragu-ragu atau tidak mempercayai Tuhan. Tidak demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi si orang kusta ini berkata kepada Tuhan, jika Tuhan mau, itu bukan keraguan dan bukan ada unsur paksaan. Justru dia bukan berbicara mengenai tentang Allah mampu atau tidak mampu menolong dia. Di kalimat terakhir dia pada ayat 12 ini dikatakan, Tuhan dapat mentahirkan aku. Karena sakit kusta itu biasanya sakit yang dijauhi orang lain. Si penyakit kusta itu biasanya orang sakit kusta itu harus isoman. Ya, kadang-kadang ya tidak isoman, mungkin mereka bergerombol, bikin pondok atau rumah-rumahan yang bisa mereka tempati, atau juga mereka tinggal di gua-gua di pinggir kota bersamaan. Jadi orang najis ini kalau sampai datang ke tempat ramai atau bertemu dengan orang, dia diharuskan menyebutkan kata najis, najis. Karena memang mereka tidak boleh berkumpul dengan orang banyak dan dia harus menjauhi dirinya sebagaimana diperintahkan Alkitab oleh Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada dua orang yang disembuhkan dari sakit kusta. Pertama, Miriam, saudara dari Musa sendiri, karena dia dihukum Tuhan mempertanyakan kepemimpinan Musa. Kemudian panglima tentara Aram yang bernama Naaman disembuhkan Tuhan dengan cara dia harus mandi di Sungai Yordan. Nah, saudara-saudara, tadi kita juga melihat bahwa orang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus memberanikan diri dengan suatu kepercayaan penuh bahwa Yesus sanggup menolong dia. Karena kemungkinan besar dia sudah mendengar banyak berita bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan banyak penyakit, termasuk mungkin sudah ada orang-orang kusta sebelumnya yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kata jika Tuhan mau itu bukan keraguan, bukan paksaan, bukan tentang Allah mampu atau tidak mampu, dan itu menunjukkan bahwa dia mengakui kedaulatan Tuhan. Dia menghormati kedaulatan Tuhan. Dia tunduk kepada kehendak Tuhan dan tidak memaksa Tuhan di dalam doanya. Sebab banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan tidak sedikit, kalau berdoa itu suka mengklaim Tuhan. Saya klaim dalam nama Tuhan pasti sembuh. Saya klaim dalam nama Tuhan saya pasti sukses. Itu kan namanya memaksa Tuhan. Kita posisinya adalah posisi hamba. Posisi orang berdosa, posisi orang yang bersalah kepada Tuhan dan yang membutuhkan Tuhan. Jadi kita harus memiliki sikap rendah hati, takut akan Tuhan dan mengakui
kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Demikian juga ya sikap dia datang dengan sujud menyembah Tuhan, lalu dia minta kesembuhan dengan belas kasihan, ya dia mengharapkan belas kasihan Tuhan, bukan memaksa, bukan mengklaim Tuhan. Dia pasrah kepada kehendak Tuhan, tetapi juga dia berkata, kalau Tuhan mau, saya pasti tahir. Dia beriman, dia sungguh-sungguh mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Nah, saudara-saudara, kita melihat dikatakan di sini Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang yang penuh dengan kusta itu. Mengapa bisa demikian? Karena kekudusan Allah tidak dapat dicemari oleh keberdosaan atau kehinaan manusia. Justru jika Allah dalam kekudusannya, dalam kuasanya menjamah manusia berdosa atau dalam kehinaan dan kesakitannya, penyakit sekotor apapun, dia dikuduskan oleh Allah sehingga Tuhan Yesus ketika berkata, aku mau, Yesus mau berbelas kasihan. Yesus mau menolong orang sakit kusta ini, dan Yesus mengulurkan tangannya sambil berkata, jadilah engkau tahir, dan seketika itu juga lenyaplah sakit kustanya itu. Luar biasa, saudara. Orang kusta ini pasti sangat heran, pasti sangat bersukacita, pasti sangat senang karena dia sembuh total, sebab kusta itu tidak ada obatnya dan tidak ada orang yang bisa menyembuhkannya. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada orang kusta itu. Kemudian Tuhan Yesus memberi perintah kepada orang itu dan memberitahukan kepada orang itu dengan larangan. Yesus melarang dia memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus masih menggunakan prinsip dan ketetapan yang berlaku di dalam hukum Taurat, bahwa orang yang disembuhkan dari kustanya pergi kepada imam untuk imam itu memeriksa dia bahwa dia sudah tahir, lalu imam itu juga akan memberi penegasan kepada dia kalau dia sudah sembuh. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, persembahkan untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Di dalam perjanjian lama, menurut hukum Taurat, di zaman Musa, orang-orang yang disembuhkan dari penyakitnya melalui doa atau kuasa Tuhan, itu biasanya mereka memberikan persembahan syukur, mengakui pertolongan Tuhan, menghormati kedaulatan Tuhan, dan menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Bahkan termasuk kalau misalnya orang-orang Israel itu memiliki anak atau dapat anak baru lahir, maka biasanya mereka juga mempersembahkan korban-korban untuk dipersembahkan sebagai korban syukur. Zaman sekarang, persembahan-persembahan itu adalah persembahan sukarela. Jadi kita juga bisa belajar dari perjanjian lama ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan, pertolongan kita, Tuhan, kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan sembah sujud kita, dan juga kita bisa memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, walaupun Tuhan Yesus melarang orang itu untuk jangan memberitahukan kepada siapapun, ternyata kabar tentang Yesus makin jauh tersiar ke berbagai daerah. Lalu akhirnya datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia, dan tentunya mereka ingin disembuhkan penyakit mereka. Akan tetapi Tuhan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan
penyakit mereka semua. Tetapi Tuhan ternyata juga tidak selalu menolong mereka, sebab sudah begitu banyak. Hampir di berbagai tempat kemanapun Yesus pergi, Yesus menyembuhkan orang sakit, berbagai penyakit. Yesus juga mengusir roh-roh jahat yang ada, yang dimana orang kerasukan setan. Nah, saudara-saudara, ada saatnya Tuhan Yesus juga tidak menjawab permintaan mereka. Demikian juga belum tentu apa yang kita minta kepada Tuhan di dalam doa-doa kita pasti Tuhan mendengarnya atau menjawab sesuai permintaan kita. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus juga belajar seperti Yesus, mendekat kepada Allah, berelasi dengan Allah, bukan hanya meminta apa yang kita mau kepada Allah. Yesus sendiri mencari tempat-tempat yang sunyi agar dia bisa berdoa dan berelasi dengan Bapa di surga. Nah, saudara-saudara, Allah mau kita berjuang di dalam menghadapi semua kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita. Allah mau kita menghadapi pergumulan itu dengan kekuatan iman. Allah tidak pernah berjanji akan mempermudah hidup kita. Allah tidak pernah berjanji bahwa Dia akan mengambil alih masalah kita. Nggak mungkin Tuhan yang mengambil masalah kita. Allah ingin kita masuk ke dalam proses-proses yang natural. Kita harus persiapkan segala sesuatu, dirancang dengan baik. Kita perlu bertanya kepada orang-orang berhikmat, orang-orang berpengalaman. Anak-anak harus sekolah, anak-anak harus rajin belajar, tekun belajar. Tidak boleh mengklaim anak Tuhan pasti nilainya tinggi, tapi nggak belajar. Tidak bisa. Prosesnya harus dijalani bersama-sama dengan semua manusia dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah kan tidak pernah memberikan barang-barang yang jadi kepada kita. Misalnya, Allah tidak pernah memberi rumah langsung jadi. Allah tidak pernah memberi kursi atau meja kepada manusia. Tetapi Allah memberikan materinya, kayu, batu-batuan, dan sebagainya di dunia ini tersedia. Dan Allah memberi peralatan dan juga tangan dan talenta kepada setiap kita menurut keadaan kita masing-masing. Kita harus berjuang, kita harus gigih, dan kita harus bergantung kepada Allah. Allah juga tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang perlu kita pegang. Walaupun Allah tidak mengabulkan semua permohonan kita, namun Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Allah tidak pernah membiarkan kita. Ayat ini jelas sekali tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dikutip dari kitab Ulangan. Nah, saudara-saudara, sekalipun kita menghadapi kesulitan, tetapi Allah akan selalu memberi kekuatan. Allah akan selalu menyertai. Tetapi kita juga harus berdoa. Bapak Ibu, pernah nggak ketemu orang Kristen yang berbicara kepada kita atau bilang begini, Tuhan kan tahu segala kebutuhan saya, jadi ya nggak usah berdoa lah, Tuhan kan maha kasih dan Tuhan kan maha baik, ya udah biar aja Tuhan yang lakukan. Atau begini, doanya singkat, Tuhan engkau tahu kebutuhan saya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wah, enak banget ya kalau hanya berdoa seperti itu, lalu Tuhan kasih semua. Tetapi kan tidak seperti itu. Kita jangan membenturkan perintah Allah dengan pikiran kita. Perintah Allah apa? Tetaplah berdoa. Berdoalah kepada Allah. Bahkan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah, kepadamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi prosesnya itu tetap ada. Tuhan memerintahkan kita berdoa, kita harus berdoa. Kita harus ungkapkan apapun yang terjadi. Dan kita mesti tahu, ketika Tuhan belum menjawab apa yang kita inginkan, dan kadang-kadang juga bisa tidak dijawab oleh Tuhan, Tuhan sedang memproses kita.
Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang memproses karakter kita, iman kita, kerohanian kita. Plus, Allah mau kita bertumbuh. Allah mau kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi bukan hanya minta, udah habis itu kabur ngacir. Tidak seperti itu. Kita kan bukan anak kecil. Kalau anak kecil, kalau kita kasih sesuatu atau dia minta sesuatu langsung ngacir. Namanya juga anak kecil. Dan kadang-kadang kita nyuruh dia bilang apa? Kalau udah dikasih bilang apa? Terima kasih. Kita orang dewasa tidak seperti itu. Kita mengajarkan kepada anak-anak juga harus berelasi dengan orang tuanya. Kita juga harus berelasi dengan Tuhan. Jangan cuma minta doa, lalu kabur. Atau kalau doanya tidak dikabulkan, kecewa, marah pada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu penyebab kegagalan. Seolah-olah Tuhan itu yang membuat nasib kita susah atau buruk. Padahal kan banyak faktornya. Persiapannya, talentanya, dan sebagainya. Jadi memang kita perlu berjuang sekaligus juga berhikmat. Dan apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan berjanji menyertai. Jangan takut, kata Tuhan. Ada begitu banyak kata-kata kekuatan, jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati seperti kalimat Tuhan kepada Yosua, sebab Tuhan menyertai. Demikian juga dalam kitab Yesaya. Ada begitu banyak perkataan-perkataan, jangan takut, sebab aku ada menyertai engkau. Itu yang harus jadi pegangan kita, bukan kemauan kita sendiri. Saya lanjutkan dengan share screen. Nah, saudara-saudara, kesimpulan yang kita bisa pelajari dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16 ini adalah bahwa kita harus beriman kepada Allah, tetapi jangan memaksakan kehendak kita. Kita harus percaya kepada Allah. Allah mutlak sanggup melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Allah sanggup. Allah bisa mengerjakan segala sesuatu. Dan ketika kita tadi melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang kusta itu, bagaimana caranya? Tangannya diulurkan memegang tubuh orang yang kusta itu, lalu Tuhan Yesus berfirman, dengan kata-katanya saja orang kusta itu sembuh. Alam semesta, segala sesuatu yang ada di dunia ini, Allah menciptakannya dengan firman. Allah berkata-kata, jadilah segala sesuatu, termasuk manusia. Plus, manusia diciptakan dengan pembentukan tangan Tuhan dan juga diberikan roh atau nefes atau nafas Allah yang ada di dalam diri kita, sehingga disebut makhluk hidup. Allah sanggup menyelesaikan permasalahan hidup kita. Allah sanggup menyembuhkan segala penyakit kita, tetapi kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus belajar taat kepada Allah, tidak memaksakan kehendak kita. Jadi Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah tahu mana yang terbaik. Allah juga tahu mana yang harus kita lakukan. Dan kita harus mengerjakan bagian kita. Kalau sudah mengerjakan yang terbaik, yang mampu, yang sanggup kita lakukan, jangan stres lagi. Jangan khawatir lagi. Jangan terlalu berlebihan perasaan galaunya. Percaya pada kedaulatan Tuhan. Dan minta Tuhan bertindak. Jadi jangan banyak mengucapkan kata-kata yang tidak penting, padahal sudah berdoa kepada Tuhan. Kita harus belajar berserah ketika kita tahu sudah Allah berdaulat dan kita sudah berdoa, kita harus menunggu pertolongan Tuhan, plus juga kita menantikan apa maunya Tuhan, terserah Tuhan, kita tetap mengerjakan bagian kita. Lalu harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan juga memerintahkan tadi kepada orang kusta itu, sesudah disembuhkan, berikan persembahanmu untuk pentahiranmu. Allah sudah mengampuni dosa kita, bukan hanya menyembuhkan penyakit. Allah menerima kita seluruh keberadaan kita untuk diselamatkan, untuk menerima kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi ucapan syukur itu harus terus kita lakukan kepada Allah, dan kita harus menyembah Tuhan.
Sama seperti orang kusta itu datang dengan kerendahan hati. Datang dengan kesadaran diri. Dia langsung tersungkur mukanya sampai tanah dan minta belas kasihan, bukan memaksakan kehendak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Allah juga menginginkan kita bertumbuh dalam iman dan karakter kita, bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita harus juga mengejar Allah, bukan hanya mengejar apa yang kita mau. Jadi jangan hanya fokus pada keinginan-keinginan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, lalu kita mengabaikan relasi dengan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Kita mesti baca Alkitab kita. Kita mesti merenungkan firman Tuhan. Kita harus tambah mengenal siapa Allah kita. Kita harus memiliki relasi yang intim. Dan kita akan mengalami satu pengalaman yang indah kalau kita akrab dengan Tuhan. Jadi yang paling penting bukan jawaban doanya, bukan apa yang kita minta, tetapi relasi kita makin baik dengan Tuhan. Ya, kita dibaharui tiap hari melalui pergumulan kita, pergaulan kita dengan Tuhan. Jadi kita belajar rendah hati, belajar menyadari kelemahan dan keberdosaan kita. Kita juga mensyukuri anugerah Tuhan karena sudah diberikan anugerah yang besar, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jangan memaksakan Tuhan, tetapi juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menuntun kita kepada prinsip kebenaran. Bagaimana kita bersikap dalam berdoa yang benar, bagaimana kita bersikap yang benar menghadapi Allah yang harus disembah, dan juga harus mensyukuri segala keberadaan hidup kita. Kita percaya Allah akan memberi yang terbaik. Kita boleh berdoa meminta apa saja dan harus berdoa untuk semua pergumulan kita. Dan kiranya Tuhan menguatkan dan pasti meneguhkan kita menghadapi kesulitan di masa pandemi ini. Apa yang jadi kehendak Tuhan sudah pasti yang terbaik bagi kita. Kita pasrah berserah dan kita harus memuliakan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Masing-masing 1 menit berdoa. Apa yang paling sulit, yang paling berat saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara alami. Sekarang berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan minta kekuatan untuk kita menghadapi kesulitan, tantangan yang sedang kita hadapi. Percaya Allah berdaulat. Percaya pertolongan Tuhan ada. Mari kita berdoa. Percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau ada yang menjadi pergumulan hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada orang yang mengerti. Mungkin orang terdekat pun tidak memahami pergumulan Bapak, Ibu, dan Saudara, dan Allah selalu mengerti, selalu peduli, dan berkuasa untuk menolong kita. Biarlah kita selalu mendekat, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang indah. Dalam kesulitan kita mengalami juga pertolongan-pertolongan yang indah dan ajaib. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih melalui renungan ibadah kami pada hari ini. Kami boleh belajar dari seorang yang sakit kusta, yang datang tersungkur menyembah Tuhan Yesus. Dalam kesadarannya bahwa dia adalah orang yang berdosa dan hina di hadapan Allah yang kudus. Dan juga memohon belas kasihan Tuhan Yesus tanpa memaksakan kehendaknya. Demikianlah kami anak-anak-Mu dalam segala pergumulan dan kesulitan yang sedang kami hadapi. Kami harus datang menyembah Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan rasa hormat, dengan rasa tunduk dan menghormati kedaulatan Tuhan. Kami percaya kehendak Tuhan, putusan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Namun kami juga diizinkan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk segala pergumulan yang sedang kami hadapi. Tuhan, berkatilah umat-Mu, Kau sudah mendengar doa-doa mereka, kiranya Engkau menyatakan kehadiran-Mu dan kuasa pertolongan-Mu, kekuatan-Mu ada di dalam setiap kami dan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami juga harus selalu bersyukur karena Engkau sudah menebus segala dosa-dosa kami dan juga Engkau selalu menyertai kami. Dan hidup kami pun harus senantiasa memuliakan Allah bahkan melalui pergumulan yang kami hadapi.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang agung dan kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan dimanapun saudara berada. Dan biarlah firman Tuhan disampaikan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kepada Pendeta Robert Sihaan yang telah menyampaikan firman Tuhan, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun dari tanggal 25 Juli sampai dengan 29 Juli akan datang. Selamat ulang tahun kepada Wong Chiulin, kepada Lau Chun Moy, kepada Rudy Julius Sutanto, kepada Lee Swee Chen. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam menjalani masa depan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA atau QR Code and Banking BCA gereja atau melalui amplop persembahan yang diserahkan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudaraku sekalian. Sekolah minggu pada hari ini diadakan pada pukul 10 seperti biasa. Yesus memanggil ke-12 muridnya, tema firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa mengajak anak-anaknya mengikuti kanal YouTube GKR Gedong untuk anak-anak sekolah minggu kita dan mendampingi mereka. Saudaraku sekalian, pada hari ini tanggal 25 Juli 2021 Badan Pengurus Pusat akan mengadakan rapat pimpinan atau Rapim GKR se-Indonesia ya melalui platform Zoom, dan diundang semua anggota Badan Pengurus Jemaat dan hamba-hamba Tuhan se-GKR mengikuti rapat pimpinan tersebut. Pada hari Rabu yang akan datang, persukat doa firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Maruli Fredian Jami dengan tema pentingnya berdoa. Jemaat bisa mengikuti pada pukul 7 malam. Dan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, minggu pertama bulan Agustus, kita akan mengadakan ibadah seperti biasa. Ibadah awal bulan pada minggu pertama diadakan kebaktian perjamuan kudus. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Jan Vantius Tulai dengan tema mengandalkan sabda Tuhan dalam pencobaan. Jemaat bisa mengikuti melalui kanal YouTube pada pukul 8 pagi dan mempersiapkan untuk roti dan anggur perjamuan kudus di tempat masing-masing. Saudara yang belum memilikinya bisa menghubungi pihak gereja atau datang ke gereja untuk mengambil roti dan anggur perjamuan kudusnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudaraku sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati.